dimaksud dengan dekonstruksi dalam sastra? Apakah ini sekedar cara membaca yang rumit, ataukah justru jalan untuk menemukan makna yang tersembunyi? Di video ini, kita akan menjelajahi pemikiran Jacques Derrida dan bagaimana ia menggoyang cara kita memahami teks sastra. Dekonstruksi adalah cara membaca teks yang menantang makna tetap yang biasa kita anggap benar. Jacques Derrida, tokoh di baliknya, berkata bahwa bahasa itu tidak pernah netral. Ia dengan oposisi biner seperti siang dan malam, laki-laki dan perempuan, atau ucapan dan tulisan. Nah, dalam pemikiran Barat, salah satu dari pasangan ini dianggap lebih tinggi atau lebih baik daripada Derrida. Dalam sastra, dekonstruksi bisa membuat kita melihat hal yang sebenarnya tersembunyi. Misalnya, puisi Chairil Anwar yang terkenal Aku biasanya dibaca sebagai karya penuh semangat juang, tapi jika kita dekonstruksikan, baris terakhirnya, aku hanya hidup 1000 tahun lagi, justru menunjukkan ketakutan akan kematian. Bukan heroik, tapi manusiawi, bahkan mungkin menyesal. Atau ambil contoh dari novel Siti Nurbaya. Di luar ceritanya soal korban perjodohan, tapi dengan dekonstruksi kita bisa melihat bahwa Siti justru mengkorbankan dirinya demi menyelamatkan ayahnya. Jadi, tokoh yang katanya lemah justru memiliki kekuatan moral yang lebih besar. Dekonstruksi bukan untuk menghancurkan makna, tapi untuk menunjukkan bahwa teks bisa mengkhianati dirinya sendiri. Di dalam teks bisa ada retakan kontradiksi atau makna ganda. Tugas kita adalah menelusuri itu, karena makna tidak pernah tetap, ia selalu bergerak bergantung siapa yang membaca, kapan, dan dalam konteks apa. Jadi, dekonstruksi itu mengajak kita untuk tidak menerima teks apa adanya. Ia membuat kita jadi pembaca yang lebih kritis, yang tidak takut untuk menantang makna mainstream. Jadi, jika kalian baca novel, puisi, atau menonton film, coba bertanya apa yang sebenarnya nggak kalian lihatan di sini. Siapa tahu kamu justru menemukan makna yang lebih dalam, lebih manusiawi, atau lebih menantang. Kalau kamu besok baca puisi Rendra, atau novel Pramedia, atau bahkan cerpen pendek dari majalah lokal, jangan hanya baca apa yang ada. Coba tanya, kenapa teks ini dibuat begini? Apa yang disembunyikan di balik kata-kata itu? Apakah ada makna lain yang bisa aku beri sebagai pembaca di zaman sekarang? Karena pada akhirnya dekonstruksi bukan cuma tentang teks, ia tentang cara kita melihat dunia tanpa takut untuk mengetahui bahwa tidak ada satu kebenaran yang mutlak, hanya makna yang terus berkembang seiring dengan cara kita membacanya. Misalnya ketika kita baca puisi Aku dari Chairil Anwar, makna pasti berbeda dengan ketika orang membacanya di tahun 1940-an. Pada waktu itu, ia bisa menjadi atau jadi dilihat sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Sekarang, kita bisa melihatnya sebagai cerminan ketakutan akan kematian dan keinginan akan keabadian karena pengalaman. Dan ini tidak hanya tentang perbedaan masa loh. Lihat juga perbedaan konteks tempat. Orang yang membaca Aku di Jakarta yang sibuk mungkin akan merasa keinginan hidup beribu tahun lagi sebagai keinginan untuk menangkap waktu yang cepat berlalu. Sedangkan orang yang membaca di desa yang tenang bisa melihat sebagaimana keinginan untuk meninggalkan jejak di dunia. Hal ini disebut interaksi spasial tekstual. Makna juga bergeser tergantung di mana kita membaca. Bahkan ketika kita membaca teks itu lagi dan lagi di waktu sama malam hari yang sedih dengan pagi hari yang ceria, maka akan berbeda. Kadang kita menangkap baris yang tidak terlihat atau merasa emosi yang berbeda. Itu bukti bahwa teks itu hidup. Ia tidak mati setelah penulis menyelesaikannya, tapi terus berkembang bersama setiap pembaca yang menyentuhnya.